Bersama-sama kita akan belajar tentang konsep dasar kreativitas dan keberbakatan. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang apa itu konsep dasar dari kreativitas dan keberbakatan, kita akan mencoba untuk melihat sebuah fenomena yang sering kali terjadi. Kita coba melihat ketika seseorang anak atau sekelompok anak, mereka sedang mencoba untuk merancang sebuah bangunan dari Lego. Di situ kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Ataupun ketika sekelompok anak ingin mencoba untuk membentuk sebuah bentuk dari kinetic sand yang mereka mainkan. Dan di sana kalau kita lihat mereka melakukan imajinasi. Mereka melakukan proses berpikir pada tingkatan yang cukup tinggi untuk mengembangkan sebuah karya, sebuah ide yang unik yang bisa mereka gagas dari dalam dirinya sendiri. Kita melihat apa yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memberikan sesuatu ataupun ide yang baru serta melahirkan sebuah solusi yang unik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang orisinil atau yang bernilai yang berasal dari dalam dirinya yang nantinya akan bermanfaat di dalam penyelesaian masalah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Maka dari kedua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baru berdasarkan hasil pemikiran dan analisa terhadap lingkungan untuk memecahkan sebuah tantangan. Kita akan melihat tentang konsep intelijensi yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Jamaris. Jamaris mengatakan bahwa intelijensi sebagai sesuatu yang merupakan interaksi aktif antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dan juga apa yang mereka peroleh dari interaksi mereka dengan lingkungan. Sehingga di sini bahwa intelijensi merupakan hasil pemikiran mereka dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak, di mana mereka ingin memaknai sebuah pengalaman, sebuah benda berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Ada beberapa konsep tentang intelijensi yang juga dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Anita Woolfolk. Ia mengemukakan bahwa ada 3 hal di dalam intelijensi, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang mereka peroleh dan mereka capai, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk beradaptasi secara umum. Ada seorang tokoh tes intelijensi yang cukup terkenal yaitu bernama Binet. Ada 3 hal pula yang beliau ungkapkan tentang intelijensi. Yang pertama adalah kecerdasan untuk menetapkan sebuah tujuan, yang kedua adalah kemampuan untuk mengadakan penyesuaian, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan otokritik. Dari ketiga hal yang diungkapkan oleh Binet, ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk otokritik. Kemampuan untuk otokritik ini adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi, untuk mengkritisi setiap pengetahuan, setiap pengalaman yang mereka miliki. Hubungan antara kreativitas dan kecerdasan. Anak yang cerdas belum tentu anak yang kreatif, tetapi anak yang kreatif bisa jadi anak tersebut adalah anak yang cerdas. Kenapa demikian? Kalau kita lihat kecerdasan itu dapat dinilai dengan menggunakan tes-tes intelijensi yang saat ini sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Dan dari tes intelijensi akan keluar skor intelijensi yang akan menggambarkan bagaimana kemampuan atau strata kognitif di dalam diri seseorang. Yang kedua, kalau kita lihat tentang kreatif,
Biasanya kreatif ini dinilai dari hasil, baik itu berupa ide maupun berupa produk yang mampu mereka hasilkan. Produk yang kreatif atau hasil karya yang kreatif biasanya adalah hasil karya yang bisa diterima oleh halayak umum, oleh orang lain, dan mampu digunakan atau dipakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Anak yang cerdas biasanya akan memberikan satu saja jawaban tanpa memberikan berbagai macam alternatif jawaban. Tetapi anak yang kreatif, mereka mampu memberikan berbagai macam alternatif jawaban dari sebuah persoalan. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama adalah sensori motorik, yang kedua adalah praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pada tataran anak usia dini, kita tahu dan kita pahami selama ini bahwa mereka berada pada tahapan sensori motorik sampai praoperasional. Jadi dalam tahapan praoperasional, mereka memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolik, berpikir menggunakan visualisasi tertentu untuk membantu mereka di dalam mengembangkan tataran kognitif atau menyusun pengetahuannya. Ciri-ciri berpikir simbolik ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika mereka melakukan peniruan terhadap pola perilaku orang lain. Dan yang kedua adalah bermain simbolik. Contohnya adalah ketika mereka bermain dengan benda atau bermain dengan boneka yang mereka anggap bahwa boneka itu bisa diajak untuk berbicara. Ataupun mereka menggunakan benda-benda yang secara simbolik bisa mereka simbolisasikan dengan benda-benda yang asli. Misalnya mereka bermain masak-masakan, mereka bermain ibu-ibuan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bahasa simbolik. Bahasa simbolik adalah bahasa yang mereka gunakan ketika mereka melakukan permainan-permainan simbolik. Ada 5 mekanisme di dalam kreativitas. Yang pertama adalah preparation. Ya, di dalam mengembangkan kreativitas, anak itu perlu persiapan. Persiapan di sini atau preparation ini digunakan untuk memahami problematik yang sesungguhnya sebelum mereka menentukan solusi yang akan mereka gagas. Yang kedua adalah di dalam merenungkan, di dalam mencapai sebuah ide, mereka perlu konsentrasi. Sehingga untuk mengembangkan kreativitas mereka sangat membutuhkan konsentrasi, sehingga benar-benar ide ataupun solusi itu merupakan ide yang kreatif nantinya. Dan yang ketiga adalah masa inkubasi. Masa inkubasi di sini adalah masa di mana seseorang melakukan pemikiran yang di luar hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan dia selesaikan. Jadi masa inkubasi di sini seolah-olah dia berhenti memikirkan permasalahan yang akan dia selesaikan, di mana benar-benar dia berusaha untuk meninggalkan sejenak permasalahan yang ingin dia selesaikan. Itu adalah masa inkubasi. Dan di sini ketika dia tadi berkonsentrasi, maka dia perlu waktu untuk beristirahat, dan di situ terjadi pada masa inkubasi. Setelah dia melaksanakan masa inkubasi, di sini waktunya dia untuk melaksanakan yang namanya iluminasi. Tahap iluminasi di sini adalah ketika dia benar-benar telah mendapatkan dan meyakinkan dirinya tentang sebuah ide. Dan setelah itu dia melakukan verifikasi pada tahap yang kelima, di mana seseorang itu akan melakukan cross check, akan melakukan keyakinan diri terhadap ide maupun gagasan yang telah dia sampaikan atau yang telah dia temukan untuk menyelesaikan masalah secara individual maupun kelompok. Kita melihat ada beberapa ciri anak yang kreatif. Yang pertama adalah ciri berpikir. Ciri berpikir di sini adalah yang pertama berpikir secara luas. Berpikir secara luas di sini adalah ketika seseorang anak itu dengan mudahnya dia mengungkapkan ide. Yang kedua adalah berpikir orisinil.
Berpikir orisinil adalah anak itu belajar untuk benar-benar membuat sebuah gagasan yang berasal dari pengetahuan dan pengalamannya sendiri, tidak tergantung dari pengetahuan dan pemikiran orang lain. Bahkan kita seringkali memperkatakan adalah out of the box. Jadi orang yang kreatif itu seringkali memberikan ide-ide yang out of the box yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Berpikir secara terperinci. Ajarkan mereka untuk berpikir secara terperinci, memberikan ide secara sistematis sehingga jauh lebih mudah untuk dipahami oleh dirinya maupun orang lain. Berpikir secara menghubungkan. Ajar mereka untuk belajar dari pengalaman, belajar dari setiap apa yang telah mereka alami selama ini dan menghubungkan dengan permasalahan yang mereka hadapi saat ini untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu menyelesaikan masalah dengan gagasan yang kreatif. Lalu aspek sikap, di sini anak memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Anak memiliki rasa ingin tahu di mana bisa kita lihat dari cara mereka bertanya. Anak yang kreatif, mereka akan memiliki berbagai macam alternatif pertanyaan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah mereka memiliki ketersediaan jawaban dari berbagai macam persoalan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Mereka terbuka terhadap segala macam pengalaman dan informasi yang bisa mereka dapatkan dari interaksi mereka dengan lingkungan. Yang keempat adalah mengembangkan percaya diri. Biarlah mereka percaya terhadap setiap ide maupun gagasan yang mereka hasilkan. Yang kelima adalah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini adalah konsekuensi dari setiap ide maupun gagasan yang mereka ungkapkan di dalam penyelesaian sebuah masalah. Aspek karya. Di sini sebuah karya yang kreatif adalah sebuah karya yang bisa membantu menyelesaikan sebuah permasalahan, karya yang bermakna, karya yang memang benar-benar mampu diterima oleh orang lain, oleh lingkungan sosial. Ada 5 macam perilaku kreatif menurut Parnes, yaitu kelancaran di dalam mengungkapkan setiap ide maupun gagasan atau di dalam menjelaskan sebuah produk yang kreatif. Yang kedua adalah keluasan, di mana seorang anak itu harus mampu secara mudah di dalam menjelaskan idenya. Yang ketiga adalah orisinil. Kalau tadi luas itu juga bisa jadi tidak tergantung oleh orang lain. Yang ketiga, orisinil ini adalah memang itu benar-benar berasal dari dirinya sendiri, tidak juga merupakan hasil dari pemikiran orang lain. Yang keempat adalah elaborasi atau terperinci, di mana anak-anak harus belajar untuk memberikan idenya secara sistematis atau terperinci. Dan tingkatkan sensitivitas. Anak yang memiliki daya kreativitas yang tinggi, mereka akan peka, mereka akan sensitif terhadap lingkungan, apa yang terjadi di dalam lingkungan, setiap problematik yang terjadi di dalam lingkungan. Ada pendekatan 4P. P yang pertama adalah pribadi. Pribadi yang kreatif adalah pribadi yang unik, di mana diharapkan ketika seseorang itu memiliki pribadi yang unik, pribadi yang kreatif, mereka akan memiliki ide-ide yang kreatif. Mereka tidak mengalami hambatan di dalam memberikan ide-ide yang unik. Yang kedua adalah pendorong atau press. Nah, di sini untuk mengembangkan pribadi yang kreatif tadi, seseorang perlu punya dorongan atau motivasi baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga adalah proses. Yang ketiga, berikanlah kesempatan bagi mereka yang seluas-luasnya untuk berproses di dalam mengembangkan kreativitas. Dan yang keempat adalah produk.
Proyek yang kreatif telah tadi saya ungkapkan bahwa proyek yang kreatif adalah proyek yang bermakna, yang bisa diterima oleh khalayak umum dan mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Faktor pendukung kreativitas secara internal ada keterbukaan terhadap pengalaman. Ajarkan anak-anak untuk memaknai sebuah pengalaman yang mereka dapatkan, dan yang penting adalah bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang bisa saya pelajari dari sebuah pengalaman. Yang kedua adalah terbuka terhadap informasi-informasi. Biarlah mereka memiliki wawasan yang cukup luas, informasi yang banyak tentang segala sesuatu yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah kemampuan untuk merefleksikan diri. Mereka perlu untuk menilai, mengevaluasi, merefleksikan segala sesuatu terhadap dirinya. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk bereksplorasi. Biarlah mereka mengeksplor dirinya, mengeksplorasi lingkungan, belajar dari segala sesuatu yang mungkin saja terjadi, sehingga mereka belajar untuk mengatasi masalah secara kreatif. Faktor eksternal, ketersediaan sarana. Sarana prasarana di sini tidak harus sesuatu yang mahal, tidak harus sesuatu yang wah, tetapi kita bisa menggunakan media-media berasal dari bahan bekas ataupun manfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan anak. Contohnya, kita bisa menggunakan kertas bekas, atau kita bisa menggunakan botol bekas untuk membuat kreativitas pada anak. Orientasi pada masa depan. Buatlah anak untuk melihat jauh ke depan. Buatlah anak untuk memiliki tujuan terlebih dahulu, sehingga dia belajar untuk melihat apa yang kira-kira terjadi, belajar untuk memprediksikan. Lalu tidak ada diskriminasi. Jangan lakukan pembatasan, jangan lakukan diskriminasi. Biarlah semua anak mendapatkan porsi yang sama di dalam mengembangkan kreativitasnya tanpa harus terbatasi. Berikanlah penghargaan. Penghargaan di sini adalah ketika kita melihat hasil karya yang dilakukan oleh seorang anak ataupun ide yang diberikan. Misalnya, ketika kita meminta anak untuk membuat sebuah bentuk dari malam, ya, ataupun dari plastisin, misalnya, Bu Guru, saya sudah membuat bentuk stroberi. Nah, di sini bagaimana cara kita memberikan penghargaan? Mungkin kita akan mencoba untuk mengamati terlebih dahulu. Lakukanlah pengamatan, lalu kita melihat, wah, bagus sekali nak bentuk stroberi yang telah kamu buat. Seperti itu. Jika bentuk itu mungkin ada yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan bentuk aslinya, nak, boleh ya Bu Guru beri sedikit tambahan supaya bentuknya lebih bagus. Ini sudah bagus, cuman Bu Guru ingin sedikit menambahkan. Dan di sini anak tidak akan merasa bahwa dia sedang dijustifikasi atau dia sedang dievaluasi, tetapi dia mendapatkan penghargaan. Ya, berikanlah penghargaan dengan kata-kata yang positif. Walaupun kita ingin mengevaluasi, tidak boleh melakukan justifikasi. Lalu apa saja faktor penghambat? Yaitu pemberian evaluasi yang kurang tepat. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, berikanlah penghargaan, ya, lakukanlah penghargaan. Wah, bagus sekali bentuk stroberi yang sudah kamu buat. Bu Guru senang melihatnya. Ini sudah bagus. Nah, ketika memberikan evaluasi, nah, Bu Guru boleh ya menambahkan sedikit saja pada bentuk stroberimu ini supaya menjadi jauh lebih bagus. Lalu yang kedua adalah pemberian hadiah secara tidak tepat. Tidak segala sesuatu langsung kita berikan hadiah. Tidak selesai aktivitas, segala kreativitas dan aktivitas akan selalu kita beri hadiah. Kita harus memahami bahwa apa yang bisa dia pelajari dari hasil ide maupun gagasan maupun produk yang dia telah bikin atau telah dia buat.
Nah, pemberian hadiah ini harus tepat. Jadi, kita harus melihat momen-momen yang pas ya, waktu yang pas untuk memberikan hadiah. Lalu ada persaingan yang tidak sehat. Contohnya, kalau kita lihat di pasar ada 4 orang yang menjual tempe dengan produk tempe yang mereka sama-sama membuat atau membuat produk tempe. Misalnya orang yang pertama, dia menggunakan suaranya untuk pemasaran. Misalnya, dia akan berteriak-teriak, "Ayo Bu, yang tempe, ayo Pak, Bu, ini tempenya enak sekali." Orang yang kedua dengan menggunakan flyer ataupun mungkin banner atau brosur. Di situ dia kasih gambar tempenya, atau mungkin dia di banner itu menunjukkan bagaimana proses pembuatan sehingga orang lebih tertarik. Yang ketiga, bisa saja dia menggunakan rekaman suara, bahkan mungkin dia menunjukkan testimoni dari beberapa pembeli, sehingga orang bisa melihat langsung bagaimana sih menurut orang lain rasa dari tempe yang dijualnya. Orang yang keempat, dia lebih menggunakan cara pendekatan personal, sehingga dia melakukan pendekatan komunikasi, dia datangi para pembelinya, dia jemput bola. Maksudnya dia lakukan pendekatan, setelah itu mungkin dia berikan diskon atau tambahan-tambahan ketika orang membeli tempe di tempatnya. Itu adalah bersaing dengan sehat, tidak lalu menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada batasan dari lingkungan. Nah, batasan dari lingkungan ini ketika kita ingin mengembangkan kreativitas, jangan lakukan pembatasan. Ya, walaupun mungkin sarana prasarananya tidak bisa kita samakan dengan sekolah yang lain, nggak masalah, tetapi apapun yang bisa kita berikan, apapun yang bisa dilakukan oleh anak, biarlah dia yang melakukan, dan biarlah dia memiliki wadah atau fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya. Kenapa kreativitas harus dipupuk sejak dini? Yang pertama adalah mampu mengembangkan aktualisasi diri di dalam diri anak, ya, mampu membantu dia untuk mencapai aktualisasi dirinya. Nah, yang kedua adalah membantu mereka untuk mencari berbagai macam alternatif di dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga adalah memberikan kepuasan, ya, ketika ide ataupun produk yang dia canangkan itu ternyata mampu diterima oleh khalayak umum, maka itu akan mendatangkan kepuasan yang luar biasa di dalam diri mereka. Yang keempat adalah kreativitas akan membantu meningkatkan kualitas hidup di dalam diri mereka. Ya, kualitas hidup pasti akan meningkat ketika mereka mengembangkan kreativitas. Saya ingin menyimpulkan bahwa kreativitas itu haruslah dipupuk di dalam diri anak sejak usia dini. Anak yang kreatif adalah anak yang mampu memberikan solusi, yang mampu memberikan gagasannya di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga dapat dikatakan orang yang kreatif bukanlah orang yang mendatangkan masalah, tetapi orang yang mampu membantu di dalam menyelesaikan masalah. Berikanlah stimulasi yang tepat di dalam mengembangkan kreativitas. Itu yang bisa saya jelaskan di dalam materi konsep dasar kreativitas dan keberbakatan. Kita akan bertemu kembali di dalam materi teori-teori yang mendasari pengembangan kreativitas dan keberbakatan. Sampai jumpa di dalam materi yang berikutnya dan selamat belajar.